Buat lo yang penasaran dengan smartwatch outdoor seperti Garmin Instinct 3, kalau diajak untuk lari ataupun kayak angkat beban, ini sebenarnya tuh bisa memberikan data apa aja sih? Langsung cek videonya. Sebagian besar waktu gue pada saat ngetes jam ini, gue menggunakan yang si Instinct 3 AMOLED ya. Dan kayak sekali-sekali yang si Instinct 3 yang solar gitu. Jadi buat kasih gambaran. Tapi kalau yang lu pengen lebih tahu perbedaan antara modelnya, gue udah pernah bikin video perbandingannya antara model si Instinct 3 solar AMOLED dan Instinct E. Videonya itu bisa klik kanan atas ataupun di dashboard dari video ini ya. Nah, sekarang kalau ngomongin baterainya, menurut pengalaman gue buat lu yang mager untuk ngecharge ini cocok banget. Tapi kalau misalnya yang lebih males lagi ngecharge-nya, yaitu lu bisa pakai yang solar. Tapi ingat, kalau bisa pakai yang solar itu bukan berarti ya lu keluar dari kantor atau kampus bentar-bentar abis itu langsung keisi lagi ya. Nggak seperti itu. Jadi ada kayak paparan kayak sinar mataharinya dalam satuan lux gitu yang lu harus capai biar dia bisa dayanya itu kayak terrecover lah semacam itu. Jadi kayak bener-bener ya akan lebih terpakainya tuh pada saat lu memang ya lagi ekspedisi outdoor lama terus kayak kena paparan sinar matahari yang lama, nah itu baru berasa tuh kayak solarnya gitu. Tapi apakah tanpa paparan matahari itu jadi kayak durasinya pendek? Kalau menurut pendapat gue pribadi sih enggak ya. Apalagi kalau misalnya lu lebih kayak recreational athlete, boleh dibilang misalnya kayak ya udah lu kayak ngantor atau ngampus habis itu kayak nge-gym kah ataupun lari, itu sih kayak masih pas banget ya, kayak seminggu udah pasti lewat lah gitu, kayak nggak ada masalah dengan kayak kegiatan-kegiatan yang cukup light seperti itu. Buat lo yang lagi cari jersey running ataupun untuk workout, langsung aja cek One More ya, langsung di situs weya.id. Sedangkan kalau misalnya let's say lo lagi kayak mau daki ataupun ekspedisi, dan lo kan perlu menstrategikan daya baterainya ya dari si smartwatch ini. Nah itu lo bisa menggunakan pilihan power mode, dimana itu lu bisa kayak pilih-pilih lah kayak mana sih yang sebenarnya lebih sesuai dengan keperluan lu. Pastinya setiap pilihan itu ada yang kayak mengedepankan hal-hal yang berbeda-beda. Misalnya ada yang mengedepankan ya udah yang penting semuanya itu teroptimalisasi, dimana itu kayak baterainya optimal, tapi memang ada beberapa kayak pendeteksian itu dimatikan atau intervalnya itu lebih panjang. Nah itulah gunanya dari si power mode. Sedangkan untuk kayak heart rate accuracy-nya langsung gue tampilin aja di sini, dimana gue jadikan si Polar H10 itu sebagai penengahnya. Ini gue pakai dua-dua jamnya, baik yang si AMOLED ataupun yang si solar ya. Jadi ya cuman buat kayak kasih gambaran aja lah kayak gitu. Nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini, grafisnya lu bisa nilai sendiri apakah yang si solar ataupun si AMOLED ini itu boleh dibilang akurat. Jadi prinsip akurat dari gue sih sebenarnya yang paling mendekati data heart rate dari si Polar H10 aja sih, karena gue men-treat ini sebagai data benchmark seperti itu. Nah buat lu yang masih kayak bingung pilih smartwatch Garmin yang mana aja, ya wajar sih memang karena banyak banget kan ya. Nah gue udah pernah bikin sampai 2 part. Nah ini part satunya langsung klik kanan atas ataupun di dashboard box dari video ini. Nah sedangkan kalau misalnya untuk data GPS-nya, keakuratannya, nah keunggulan dari si Instinct 3 ini kan udah memiliki Set IQ. Nah Set IQ tuh gue udah pernah jelasin di video yang sebelumnya juga, jadi langsung klik kanan atas ataupun di dashboard box dari video ini ya. Itu gue sudah sempat jelasin kegunaan dari Set IQ-nya. Tapi simpelnya Set IQ itu adalah berguna sebagai ini kayak otomatis kasih ke Garmin untuk memilih satelit mana yang paling efisien secara tenaga, tapi juga tidak kompromi dalam hal akurasi, kurang lebih di atas kertas seperti itu ya. Nah jadi di GPS Task Akurasi ini gue pilih si multiband GPS itu untuk yang AMOLED di tangan kanan gue, sedangkan si solar yang di tangan kiri gue itu menggunakan si Set IQ, jadi otomatis. Nah hasilnya kalau di Google Earth itu kurang lebih ya lu bisa lihat sendiri lah ini ya. Nah buat lu yang kalau baru dengan jam-jam Garmin, kalau untuk kebugaran atau fitness datanya, menurut pendapat gue yang paling gue sering pakai atau jadikan acuan itu ya kayak body battery, karena itu kayak
memberikan gambaran apakah kayak hari ini tuh kayak gue bertenaga atau enggak sih, dan kayak kalau misalnya nggak bertenaga, jadi gue juga bisa tahu oh mungkin karena gue kayak kurang tidur kah, ataupun juga kayak banyak stres kah. Jadi kayak body battery itu salah satu fitness data yang gue dari dulu pertimbangkan atau sering lihat gitu, termasuk pada saat gue lagi coba si Garmin Instinct 3 ini gitu ya. Dan di Garmin Instinct 3 baik yang AMOLED atau solar pun ini juga ada HRV status, jadi heart rate variability. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu kayak istirahat lo maksimal atau enggak, kurang lebih bisa tercermin di heart rate variability ini gitu ya. Nah terus ada kayak data-data lainnya kayak misalnya kayak sleep coach ya, tapi sleep coach gue biasa aja sih ya, tapi gue tetap memantau kayak sleep score gue itu boleh dibilang menjadi kayak highlight belakangan gue ini di dalam latihan keseharian gue. Jadi kayak bener-bener gue lihat sleep score itu dan sangat membantu gitu. Buat lo yang suka olahraga yang spesifik kayak golf ataupun diving, ataupun lo seorang eksekutif yang memerlukan jam olahraga tapi tampilannya juga bikin lo terlihat memiliki harta 100 miliar, langsung cek ulasan gua yang part 2 dari jam-jam Garmin berikut ini. Langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Dan sekarang kalau misalnya untuk kayak data pada saat lo latihan gitu ya, misalnya contohnya untuk pada saat lo angkat beban, untuk repetisinya kalau misalnya sesuatu gerakan yang tidak terlalu melibatkan tangan, yaitu masih menjadi kendala menurut pendapat gue, masih sama seperti kayak versi-versi sebelumnya. Tapi sebenarnya itu bukan cuma masalah Garmin, kayak Coros juga punya auto repetition, dia juga kayak untuk gerakan-gerakan yang nggak ada hubungan sama kayak tangan, kayak squat dan macam-macam, itu juga ya repetisinya masih sulit lah untuk dideteksi secara otomatis. Nah ini si Instinct 3 itu tidak terkecuali gitu ya. Nah tapi data-data apa aja yang lo bisa dapet kalau misalnya lo habis kayak strength training, kurang lebih ya seperti ini yang lo udah lihat. Dan kalau misalnya lu juga suka kayak crossfitan atau kayak functional training kayak gue, itu juga bisa ya. Kalau di Garmin itu juga bisa ada kayak pilihan-pilihan kayak waktunya mau imam, tabata, ataupun kayak custom. Lu juga bisa set intervalnya. Ini menurut pendapat gue, buat gue pribadi sangat ngebantu, karena ya emang secara mayoritas gue lebih sering itu sebenarnya untuk melakukan olahraga di tiap minggunya. Dan kalau misalnya kayak ngomongin lari, untuk data-data standar ada banget, kayak misalnya V2 Max. V2 Max-nya nggak cuma lari ya, tapi juga kalau misalnya lu suka trail run, itu juga bisa dikalkulasi dan itu bisa menjadi basis perhitungan V2 Max. Terus juga kalau misalnya pada saat lari itu juga ada kayak running dynamics, itu sesuatu yang kalau nggak salah sih di Instinct sebelumnya, ini koreksi ya kalau salah, di Instinct sebelumnya itu running dynamics itu belum ada ya kayak vertical oscillation, jadi kayak data-data yang ada hubungannya itu seberapa efisiensi lu larinya kayak condong seperti apa, kurang efisien atau enggak gitu. Jadi memang agak, kalau misalnya lu nggak terlalu into sama data-data seperti itu dan lu masih mau lini Instinct, lu sebenarnya bisa pilih yang tier yang lebih entry level lah si Instinct ya kan, secara budget juga lebih murah. Karena sayang tuh kalau data-data tadi yang gue sebut itu lu nggak terlalu pakai gitu ya. Dan kalau misalnya lari juga udah ada running power di Instinct gitu ya. Jadi kalau untuk lari, jadi boleh dibilang sih kalau untuk lari memang mungkin nggak akan, ya Garmin juga pasti kan bikin segmentasi itu ada tujuannya ya. Pasti nggak akan lebih lengkap dibandingkan dengan Garmin Forerunner 965 ya, atau nggak Forerunner yang level elite gitu, yang level tinggi itu. Tapi setidaknya ya si Instinct ini juga untuk keperluan lari juga udah cukup diakomodir banget nih sama si Garmin. Walaupun sebenarnya Garmin Instinct kalau melihat dari historisnya memang lebih ditujukan untuk orang yang suka kayak outdoor, suka kayak kegiatan-kegiatan ekspedisi kayak gitu. Nah tapi sekarang gue ngerasa kayak fitur-fitur atau data-data yang ditunjang untuk kayak lari itu juga udah makin cukup lengkap ya kalau menurut pendapat gue. Dan selanjutnya itu juga menurut gue paling penting dan lebih detail kalau menurut pendapat gue dibandingkan kayak data body battery. Yang paling gue suka dari Garmin adalah training readiness. Jadi kadang ya kita kan bukan atlet sepenuhnya ya, kadang kita ada tanggung jawab di kantor atau di kampus yang misalnya akhirnya kita tidurnya agak terlalu malam, atau enggak malam sebelumnya kita ada kayak contoh kayak konsumsi alkohol misalnya, yang tentunya tuh pasti kan ada impact ya ke badan kita. Nah itu impact tersebut itu diperhitungkan di data yang namanya training readiness gitu. Jadi training readiness itu lebih kayak ya udah kayak bangun pagi lu lihat kayak udah tahu training readiness-nya skornya rendah, ya jangan lu hajar misalnya untuk kayak long run, atau enggak kalau ngomongin strength training cari angkatan terberat gitu ya, 1 RM gitu, itu kurang wise lah kalau misalnya training readiness-nya skornya rendah. Nah itu
sangat gue gunakan itu untuk keseharian gue. Dan by the way itu juga ada faktor-faktor lain ya yang diperhitungkan dalam si training readiness. Jadi nggak cuman kayak tidur, tapi juga ada HRV, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam data training readiness tersebut. Dan sedikit informasi juga teman-teman, kalau misalnya yang suka workout kayak angkat beban, dan kalau misalnya pengen download banyak workout dari Garmin, ya sebenarnya paling enak pakai yang AMOLED. Kenapa? Karena itu dia kayak ada animasinya. Misalnya lo nggak tahu bagaimana melakukan gerakan tertentu, nah lo tinggal lihat di animasinya. Tentunya setelah lo udah download workoutnya dan pindahin ke jamnya ya. Karena itu cuma ada di yang di AMOLED, yang di solar itu ya tampilannya aja kan kayak MIP gitu ya, kayak jam-jam G-Shock gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan dia nampilin animasi dengan standar layar seperti itu, karena purpose-nya beda, dia lebih ke solar panelnya yang dijual. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kalau menurut pendapat gue, kalau lu memerlukan jam yang rugged atau tahan banting atau durable, itu boleh banget mempertimbangkan si Garmin Instinct 3 ini. Atau yang Instinct-nya juga boleh sih, karena secara bahan itu sama-sama punya ketahanan yang luar biasa. Dan ini gue udah rasakan dari si seri yang pertama, yang Instinct yang pertama. Sedangkan lu kalau pengen smartwatch durable tapi pengen tampilan yang tajam, jelas lah lu pilih yang AMOLED. Sedangkan kalau misalnya mau baterai yang lebih panjang, itu lu pilih yang solar. Jadi udah kepecah tuh ke dua tim itu. Jadi sama-sama suka desain dari Instinct, tapi pengen yang satu tajam tampilannya karena layar AMOLED, tapi yang satu lagi lebih pengen ke optimisasi baterainya. Nah, kalau menurut pendapat gue, tapi ada kekurangannya nih Garmin Instinct ini. Dengan harga sekian, itu gue sih sebenarnya berharap udah nggak pakai breadcrumb trail doang lagi ya, udah berharapnya itu ada ya offline map gitu, udah ada map yang jelas, karena banyak di luar sana kompetitornya juga udah memiliki map gitu. Tapi apakah gue kecewa? Ya tergantung dengan perspektifnya. Kalau misalnya gue lagi kayak larinya di tempat-tempat itu aja, sebenarnya gue udah happy banget dengan si Instinct ini, karena ya tampilannya outdoor badak banget. Tapi kalau untuk data-data keperluan larinya, menurut pendapat gue, buat gue ya masih ya cukup banget gitu ya. Kayak ada running dynamics, terus ada VO2 max, itu untuk gue udah cukup. Mungkin gue nggak tahu kalau yang tahapnya udah tahap lanjutan banget atau udah kayak bener-bener ngatlet, itu mungkin beda, mungkin cocoknya Garmin Forerunner kali ya. Tapi untuk gue data-data larinya tuh udah cukup banget. Dan yang gue bikin gue happy adalah ini ya badak gitu, ibaratnya gue kayak potak-potok itu juga nggak masalah. Thank you nonton. Seperti biasa, kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang tentunya ya si Garmin Instinct ini. Langsung aja belinya di situs wia.id, karena lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Linknya klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Thank you and until next time.